Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru pendamping, dan serta yang saya sayangi, teman-teman dan hadirin semua. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Maika Saban Tangku Bolon. Saya siswa dari SD Triratna Sibolga. Kali ini teman-teman, saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan kebanggaan di kota kita, Kota Sibolga, yaitu, penasaran nggak teman-teman tentang salah satu pahlawan ini? Namanya yaitu Dr. Ferdinand Rumantobi. Inilah foto Dr. Ferdinand Rumantobi. Selamat mendengarkan ceritanya ya teman-teman. Pada tahun 1889, lahirlah seorang bayi laki-laki, yang diberi nama Ferdinand Rumantobi di Siwuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tepatnya teman-teman, pada tanggal 19 Februari. Dia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Rumantobi dan ibunya bernama Laura Sipangga. Pada usia 5 tahun, ia dibawa oleh ayah angkatnya bernama Jonathan Posania ke Depok di sekolah dasar Belanda atau Erop Slager School. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau School to Operating Van Inlet Archer. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, ia bergabung di organisasi Jonathan yang anggotanya merupakan siswa-siswa di Stovia. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter di bagian penyakit menular di Central Bujelij Psikiatris atau sekarang dikenal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Setelah menjadi dokter di Ciamis, beberapa tahun kemudian ia sering dipindah tugaskan. Pertama-tama pada tahun 1931 ia dipindahkan ke Surabaya di bagian penyakit dalam. Lalu pada tahun 1935 ia dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli yang merupakan daerah tanah kelahirannya. Pertama-tama ia ditempatkan ke Padang Sidimpuan, lalu ditempatkan lagi ke Sibolga, ibu kota kini di daerah Tapanuli. Tahu nggak teman-teman, pada saat pecah Perang Dunia Kedua dengan peralihan kekuasaan Indonesia kita ini dari Belanda kepada Jepang, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi Ferdinand Rumantobi. Ia diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Robusta. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Robusta yang dipaksa bekerja untuk membuat benteng di Teluk Sibolga. Ia melihat sendiri penderitaan saudara-saudara setanah airnya yang dipaksa bekerja untuk kepentingan para penjajah. Meski pada para pekerja sudah tinggal tulang yang dibaluti kulit dan diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai dokter, ia tidak lagi mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya mengelorakan semangat untuk melawan para penjajah. Akhirnya teman-teman, ia melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai sebagai orang terpelajar di Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang terjatuh dari kendaraannya. Atas dasarnya, ia diangkat sebagai Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Pertimbangan Pusat. Di awal masa kemerdekaan kita ini, Ferdinand Rumantobi diangkat menjadi presiden
agenda para Belanda melancarkan agresi militer Belanda. 1, 2, tak, tak, tak. Dr. Ferdinand Lemontobik meninggal di Jakarta pada 7 Oktober 1962. Ia dimakamkan di Desa Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit Umum Sibolga dan Badan Udara di Pinaksori. Tahu gak teman-teman, dulu rumah sakit Umum Sibolga dan Badan Udara di Pinaksori tidak seindah itu. Ini kemudian dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada 17 November 1962. Jika ada jawabnya Pak, jangan disimpan dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan simpan dalam hati ya.